Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya Busari akan membawakan makalah pengantar studi Islam sebagai wahyu. Saya akan membacakan tentang makalah tersebut. Yang pertama, langsung saja saya bermula dari bab 1, yakni pendahuluan. A. Latar belakang. Agama bagi manusia merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual. Peraturan yang terdapat di dalam agama pada dasarnya merupakan nilai tertinggi bagi manusia tersebut. Demikian pula bagi masyarakat, di mana norma-norma agama tetap diakui sebagai kaidah suci yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, pembinaan perilaku beragama sesungguhnya tidak lain hanyalah untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang sempurna. Agama dapat diartikan sebagai suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta taat kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta di lingkungannya. Agama yang terdapat di dunia sangat beragam, tetapi agama yang diturunkan, agama dapat diartikan sebagai suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta di lingkungannya. Agama yang terdapat di dunia sangat beragam, tetapi agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah agama Islam yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Islam didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi inti Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa wahyu itu terdiri dari wahyu yang berbentuk Al-Quran serta wahyu yang berbentuk hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam makalah kali ini, pemakalah akan membahas tentang Islam sebagai agama wahyu. Rumusan masalahnya: 1. Apa yang dimaksud dengan Islam? 2. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Ketiga, mengapa Islam disebut sebagai agama wahyu? Yang keempat, bagaimana ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu? Baiklah, di bab 2 pembahasannya. Yang A, pengertian Islam. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun
diwasiatkan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan hidup, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Agama dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata a, tidak, dan gama, kacau. Agama adalah peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan serta mengantar mereka hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Di dalam bahasa Bali, agama adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Igama adalah hubungan manusia dengan Tuhan ataupun dewa. Ugama adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Bahasa Arab din menggambarkan hubungan antara dua pihak yang satu lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Sedangkan Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, dan mim, yang bermakna dasar selamat. Menurut istilah Islam adalah ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Secara istilah juga, Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah, Rasul terakhir untuk umat manusia, berlaku sepanjang zaman, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma'nya para ulama. Dari pengertian Islam sebagai bahasa tersebut dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, alam kehidupan setelah kematian. Islam sebagai agama wahyu juga disimpulkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama samawi, yakni agama wahyu yang bersumber dari Allah, zat yang paling benar dan mengetahui kebenarannya. Islam sebagai agama wahyu telah diturunkan oleh Allah kepada umatnya melalui nabi dan rasul-rasulnya dari sejak nabi yang pertama, Nabi Adam,
sampai nabi yang terakhir kita ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Pengertian wahyu. Dalam Islam, wahyu artinya perkataan Tuhan. Dia mewahyukan melalui bahasa, bukan dalam bahasa non manusia yang misterius, namun dengan bahasa manusia yang jelas dan dapat dimengerti. Tuhan berbicara kepada manusia dan manusia mendengarkan kata-kata dan memahaminya. Itulah wahyu. Menurut bahasa ditemukan banyak sekali arti dalam Al-Quran yang diantaranya adalah suara, bahasa, isyarat, bisikan, paham, atau api. Sementara menurut istilah ditemukan oleh beberapa sumber dan tokoh, diantaranya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Menurut ensiklopedia bebas, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan peraturan, dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. Menurut Muhammad Rashid Ridho, wahyu adalah pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala mengenai hukum syariat kepada salah seorang nabi. Sedangkan menurut Zarqani, wahyu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala mengenai sesuatu yang diinginkan untuk disampaikan kepada hambanya yang terpilih secara tersembunyi. Dari beberapa pengertian wahyu yang disebutkan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wahyu adalah petunjuk atau pemberitahuan mengenai syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada utusannya melalui perantara malaikat langsung secara tersembunyi. Wahyu merupakan perintah atau kata-kata Allah, Allahu kalam, yang disampaikan kepada para rasulnya. Nabi Muhammad sebagai salah seorang rasul pesuruh Allah Subhanahu wa taala juga menerima wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Yang C, Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu berarti agama yang langsung diturunkan dari Tuhan, yaitu Allah, kepada para nabi dan rasul sebagai utusan di dunia. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul terakhir yang membawa risalah Islam sebagai penutup para nabi dan rasul. Penyempurna risalah
yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya, dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama wahyu, maksudnya semua ajarannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu. Agama dari segi sumbernya bisa dikelompokkan menjadi agama budaya dan agama samawi. Agama budaya adalah agama yang bersumber dari akal dan pemikiran manusia. Sedangkan agama samawi sering disebut juga sebagai agama langit, agama profetis, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang termasuk dalam kelompok agama wahyu ini adalah agama Yahudi dan Nasrani, agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Namun dalam kenyataan yang sebenarnya Islam adalah satu-satunya agama samawi dalam bentuknya yang asli, ketika masing-masing diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya agama Yahudi dan Nasrani merupakan agama samawi. Dalam pandangan Al-Quran, keduanya ini adalah Islam, karena Nabi Musa dan Isa adalah seorang muslim yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan agama Allah, yakni Islam, kepada umatnya. Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dimaksudkan untuk meluruskan menyimpang dari agama-agama sebelumnya. Islam juga sekaligus membenarkan prinsip-prinsip agama lain, seperti mengesahkan Allah di bidang akidah dan sholat serta puasa dan lainnya di bidang ibadah. Hanya berbeda cara pelaksanaannya. Inilah keistimewaan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat terbuka untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan warna kulit, baik bangsa dan profesi. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama kasih sayang yang amat sempurna. Ia cocok untuk segala tempat dan etnis. Al-salih li kulli zaman wa makan. Islam adalah agama wahyu, taraf terakhir dari proses evolusi agama sejak Nabi Adam alaihissalam. D. Ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Islam sebagai agama wahyu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, 1. Berkembang secara revolusi, diwahyukan Tuhan. Jika agama-agama lain namanya ada setelah pembawa ajarannya telah tiada, maka nama Islam sudah ada sejak awal kelahirannya. Sejak awal kelahirannya, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan nama untuk agama Islam ini, seperti dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 yang artinya Inna dina indallahil Islam, yang terjemahannya
sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini merupakan salah satu keistimewaan dan sekaligus tanda bahwa Islam adalah satu-satunya agama wahyu yang diridhoi Allah untuk umatnya. Mengenai Islam berkembang secara revolusioner dapat dilihat dari segi pembawa ajaran Islam, Nabi dan Rasul. Islam merupakan agama semua Nabi dan Rasul beserta pengikut-pengikut mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam firman-firman Allah sebagai berikut. Yang A, Islam sebagai agama Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kedua orang yang tunduk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Quran surah Al-Baqarah ayat 128. B. Islam sebagai agama Nabi Musa dan pengikutnya. Berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja. Jika kamu benar-benar muslim." Quran surah Yunus ayat 84. Adapun yang C, Islam adalah agama nabi-nabi Bani Israel. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab ini diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, yakni kepada agama Islam. Quran surah Al-Maidah ayat 44. Adapun yang D, Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya sembahanku dan ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan yang demikian saja aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang pertama kali berislam. Quran surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua, disampaikan melalui utusan Tuhan. Telah jelas bahwa agama Islam itu adalah agama wahyu samawi yang disampaikan kepada umat manusia dari Allah SWT melalui para nabi dan rasul sepanjang sejarah Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak tauhid. Islam mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya kepada Allah. Hal ini tertuang dalam lafaz syahadat yang merupakan salah satu rukun Islam. Yang keempat, memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran merupakan kemauan hawa nafsunya,
ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menjelaskan, ini menjadi bukti bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan bersih dari campur tangan manusia, termasuk Nabi yang menerimanya sendiri. Jadi wahyu kitab suci ini benar-benar murni bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Ajaran prinsipnya tetap ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Segala macam bentuk ajaran dalam Islam merupakan bentuk konsekuensi tauhid, seperti masalah ibadah yang merupakan realisasi dari ketauhidan seseorang. Orang yang menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta adalah Allah, konsekuensinya ini harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ketiga, yakni penutup. Kesimpulan. Islam adalah satu-satunya agama samawi yang bersumber dari Allah, Zat yang paling benar dan mengetahui kebenarannya. Islam sebagai agama wahyu yang telah diturunkan oleh Allah kepada umatnya melalui Nabi dan Rasulnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, berkembang secara revolusi, diwahyukan Tuhan, disampaikan melalui utusan Tuhan. Ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak, memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia, serta ajaran prinsipnya tetap ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Wahyu dapat dimaknai sebagai pemberitaan risalah dan ajaran Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Wahyu memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, wahyu bersumber dari Tuhan, merupakan sebuah perintah untuk seluruh umat manusia. Wahyu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wahyu tidak bertentangan dengan akal dan yang lainnya. Nilai kebenaran wahyu tidak diragukan lagi, karena ia bersumber dari Allah, Zat yang maha benar. Yang B, saran. Ini saran. Dalam makalah ini hanya membahas tentang pengertian Islam, pengertian wahyu Islam sebagai agama wahyu, dari ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Dengan adanya materi tersebut, semoga para pemakalah lain bisa mencari materi di luar dalam pembahasan ini. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang materi Islam sebagai agama wahyu. Saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.